Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Kupas Ketujuh, saya Eva Julianti. Pemirsa, Islamic State of Iraq and Syria yang sudah menjadi ancaman di dunia, kini juga dirasa menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebelumnya 16 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan tur hilang di Turki. Tak lama kemudian, pemerintah Turki menyatakan telah menahan belasan WNI yang diduga berusaha masuk ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Akhir pekan lalu, Badan Intelijen Negara pun mengindikasi ada sejumlah kelompok warga negara Indonesia yang berada di Turki untuk bergabung dengan kelompok teroris itu. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini dan apa langkah yang tepat untuk menangkal faham ISIS serta faham radikalisme lainnya? Inilah Kupas Ketujuh. ISIS, ancaman nyata Indonesia. Di tengah upaya pencarian 16 warga negara Indonesia yang memisahkan diri dari rombongan perjalanan wisata ke Turki, informasi datang dari Kementerian Luar Negeri bahwa pemerintah Turki pada 4 Maret lalu menangkap 16 WNI saat hendak menyeberang ke Suriah. Namun ke-16 orang ini berbeda dengan 16 WNI yang dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan wisata ke Turki 24 Februari silam. Sebelum kami berangkat ke sini juga kami lakukan terus komunikasi dengan duta besar kita di Ankara. Isunya sedang semuanya didalami. Kita masih terus akan melakukan komunikasi, koordinasi, pertemuan dengan otoritas Turki mengenai masalah 16 orang diduga warga negara Indonesia yang baru saja berada di tangan otoritas Turki. Jadi intinya bahwa komunikasi, koordinasi dan pendalaman masih terus dilakukan dengan otoritas Turki. Kemungkinan jumlah WNI yang berada di Turki bahkan lebih banyak lagi. Selain 16 orang dari kelompok yang berangkat bersama Smiling Tour dan 16 orang yang ditangkap pemerintah Turki baru-baru ini, ada lagi 16 orang WNI dari kelompok lain yang saat ini ditahan di pusat penahanan imigrasi Turki. Indikasi sejumlah WNI yang berada di Turki kemungkinan bergabung dengan ISIS ini menguatkan dugaan bahwa ISIS menyasar Indonesia sebagai salah satu negara target perekrutannya di Asia. Dalam peta rekrutmen Global Islamic State of Iraq and Syria atau belakangan disebut IS, Indonesia masuk wilayah rekrutmen Asia dengan target 3.000 hingga 5.000 orang perekrut. ISIS sendiri telah memiliki ribuan tentara yang direkrut dari sedikitnya 50 negara. Sebuah ancaman yang selayaknya diwaspadai dengan serius oleh pemerintah dan segenap bangsa ini. Ya, saya panggilkan narasumber Kupas Ketujuh malam ini ada Profesor Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq, pengamat masalah terorisme Mardigu Wowi Prasantyo. Ada pengamat masalah Timur Tengah dan Sekjen Majelis Intelektual Ulama Muda DKI Jakarta Haikal Hasan. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Muhammad Iqbal, Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat datang di studio Kupas Ketujuh. Saya ke Pak Iqbal dulu yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Iqbal, selama ini informasi mengenai warga negara Indonesia yang hilang di Turki masih sepotong-potong Pak. Ada 16 WNI yang hilang, kemudian ada 16 WNI yang kemudian ditemukan tapi yang berbeda dengan WNI yang hilang tersebut. Apa informasi terkini dari Turki Pak Iqbal? Selamat malam Pak Mahfud Siddiq dan Bapak-Bapak sekalian. Saya mau klarifikasi dulu bahwa ini tadi diutarakan seolah-olah ada 3 kasus. Sebenarnya ini hanya ada 2 kasus, yaitu kasus 16 orang WNI yang di Istanbul yang memilih untuk tidak kembali ke Indonesia. Kemudian ada 16 lagi WNI kita yang di Gaziantep yang ditangkap karena akan menyeberang ke Suriah dan sekarang sudah ditangani oleh KBRI dan pemerintah Turki. Jadi hanya ada 2 kasus. Dan dua-duanya adalah kasus yang berbeda, komposisi WNI-nya juga berbeda. Untuk kasus yang di Gaziantep yang ditangkap pada tanggal 29, mereka masuk ke Istanbul pada tanggal 27 Januari. Lalu tanggal 29 ditangkap oleh pemerintah Turki. Kemudian beberapa saat kemudian diberikan notifikasi ke KBRI Ankara
setelah mendapatkan notifikasi Dubes RI di Ankara, langsung beliau sendiri bersama timnya datang ke Gaziantep untuk melakukan identifikasi. Oke, bisa diperjelas Pak, apa dasar penangkapan dari 16 warga negara Indonesia yang paspor, sedangkan selebihnya tidak memiliki paspor, sehingga ada keperluan untuk Ya, silakan, Pak Iqbal. Ya, hanya 16 yang 16 ini hanya 5 yang memiliki paspor, sedangkan 11-nya tidak memiliki paspor. Dan proses identifikasi sudah dilakukan oleh KBRI dan dilakukan pendalaman juga terhadap 16 orang ini. Kami belum sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan bergabung dengan ISIS, tetapi setidaknya kami mendapatkan informasi dari mereka sendiri dalam wawancara tersebut bahwa mereka memang merencanakan untuk menyeberang ke wilayah Suriah. Menyeberang ke wilayah Suriah. Jadi artinya mereka ini ditangkap karena melakukan pelanggaran keimigrasian, begitu ya Pak ya? Ya, lebih tapi karena tidak membawa paspor. Dan dari sisi pemerintah Indonesia, ini menjadi concern karena sejak tahun 2011 Suriah sudah termasuk kita jadikan wilayah yang sudah travel warning karena kondisi konflik di sana. Oke, seberapa sulit sebetulnya memperoleh informasi dari Turki baik mengenai WNI yang hilang, kemudian ada WNI yang ditangkap. Seberapa sulit atau seberapa mudah, Pak Iqbal? Saya tidak bisa membuat judgement apakah itu mudah atau sulit. Yang jelas hubungan antara Turki dengan Indonesia sangat baik antar intelijen, antar polisi. Kita selalu, karena itu kita melakukan koordinasi cukup mendalam dengan pemerintah Turki. Tapi sama sekali belum ada arah atau dugaan warga negara Indonesia ini menyeberang ke Suriah karena terkait dengan ISIS, begitu ya Pak Iqbal? Ya, kalau kita lihat rilis mengenai penangkapan ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kemlu Turki, itu menunjukkan bahwa isu ini sangat penting bagi Turki. Karena itu sekarang informasi yang tersedia ini masih sifatnya potongan-potongan puzzle yang coba kita kumpulkan menjadi sebuah big picture gitu. Nah, jadi kita perlu pendalaman lebih jauh mengenai masalah ini sebelum kita membuat kesimpulan yang lebih tajam. Oke, saya sekarang ke Profesor Irfan. Ada yang kemudian disebutkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat 16 warga negara Indonesia ini hilang. Ada indikasi memang diduga warga negara ini bergabung dengan ISIS. Apa informasi yang diterima Presiden Jokowi sehingga menyatakan informasi seperti itu? Ya, begini Mbak, banyaknya spekulasi dugaan terhadap bergabungnya warga negara Indonesia ke Syria dan Irak untuk bergabung ke ISIS, itu memang tidak ada pilihan lain. Kalaupun misalnya tidak ada pilihan lain. Kalaupun misalnya dia berangkat ke Syria, mungkin alasan bisnis, alasan cari kerja dan lain sebagainya menjadi TKI, jadi mungkin itu tujuan lain. Tetapi kalau mereka berangkat ke sana dengan melintas pada wilayah perbatasan, ya, yang kurang lebih 900 km berbatasan geografis antara Turki dan Syria, jadi diduga kuat bahwasanya mereka siap bergabung ke organisasi teroris itu dengan iming-iming ekonomi mungkin atau alasan teologi ikut berjihad. Oke. Karena memang modus-modus untuk bergabung dengan ISIS selama ini seperti itu begitu ya, melalui jalur darat. Betul. Artinya pemerintah Republik Indonesia saatnya sekarang harus tegas law enforcement untuk bagaimana yang kembali nanti, mungkin nanti pelanggaran imigrasi, pelanggaran apa begitu, kita harus melakukan pendampingan, melakukan advokasi. Dan yang lebih utama dan lebih mendasar adalah bagaimana mencegah agar jangan bertambah warga negara Indonesia, terutama kalangan pemuda, untuk bergabung berjuang di ISIS. Ada melihat ada indikasi seperti itu? Kuat indikasi. Oke. Makanya peraturan keimigrasian harus ditegakkan karena sudah ada aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan bahwasanya setiap warga negara yang bergabung dan berbaiat menyerahkan diri kepada sebuah negara itu bisa dicabut kewarganegaraannya. Tapi apa kita mau menegakkan aturan itu? Pertanyaannya seperti itu, Pak Iqbal. Apakah mungkin bisa dilakukan seperti yang dikatakan Profesor Irfan ini? Pada prinsipnya saya setuju dengan pandangan Profesor Irfan bahwa kalau kita lihat dari aspek perlindungan WNI kan ada 3 komponen: prevention, early detection, dan
dan immediate response. Aspek immediate responnya sudah terpenuhi. Begitu kita mendapatkan informasi mengenai masalah ini, KBRI, KJRI langsung turun tangan, koordinasi dengan pemerintah tempat. Mungkin ke depan memang kita harus lebih banyak memfokuskan kepada prevention dan early detection di sini, di tanah air sendiri. Hulunya ada di sini, sehingga itu yang perlu kita berikan penekanan untuk ke depan. Oke, saya ingin ke Pak Mahfud. Anda melihat bagaimana penanganan pemerintah sejauh ini untuk masalah ISIS ini? Pertama saya mengapresiasi ya respon pemerintah yang cukup cepat ya. Bahkan berbagai lini juga terlibat di dalam merespon isu ISIS ini, termasuk kasus terakhir 16 warga negara kita di Turki. Tetapi ada satu hal yang dari awal saya ingatkan. Pertama, bahwa pemerintah dalam merespon ini tidak boleh overreaktif. Overreaktif dalam artian bahwa kita merespon ya terhadap sesuatu yang belum kita pahami betul duduk persoalannya. Karena kenapa itu penting? Karena saya tidak ingin kita akhirnya ya menari di atas gendang yang ditabur oleh orang lain. Ya, ini penting. Oleh karena itu memahami fenomena ISIS ini bukan hanya kita batasi pada sisi bahwa ada warga negara Indonesia yang mendukung, yang ikut bergabung, tapi kita harus pahami dulu ISIS dalam konteks keseluruhannya seperti apa. ISIS itu seperti apa? Kita akan bahas nanti setelah pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas Ketujuh. Kami kembali sesaat lagi. Kami akan kembali ke Indonesia. Bismillah. Harus dimulai dengan memerangi kalian, dengan membantai satu persatu dari kalian. Tentara, TNI, Polri, Densus, dan Banser. Yang mana hari ini menyombongkan diri untuk menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Ya, pemirsa, tadi kita sama-sama saksikan adalah video dari seorang anggota ISIS yang mengancam Panglima TNI, pimpinan Polri, Densus hingga Banser NU karena dianggap TNI dan Polri ini tidak setuju dengan NKRI dan dianggap melanggar syariah. Saya ingin ke Anda, Pak Haikal, apakah memang pengajaran syariah seperti itu? Tidak demikian ya, tidak demikian. Seluruh ulama-ulama muktabar di seluruh dunia telah tidak menyetujui proses ini semua. Tapi sebenarnya bukan itu sebelumnya. Di Indonesia yang kita titik beratkan. Semua menyikapinya dengan 3 model dulu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak gini. Pertama, soal ISIS dibahas oleh masyarakat awam yang mengatakan masa bodoh, nggak peduli. Yang kedua, masyarakat jahat yang mengatakan justru inilah wajah Islam yang sebenarnya, justru mencoreng. Nah, yang ketiga, masyarakat yang bijak. Masyarakat yang bijak yang menelaah dulu dari mana sumbernya, siapa penyebar berita ini. Nah, sebenarnya pemerintah berada di pihak yang mana? Apakah menyetujui yang awam atau Anda melihatnya seperti apa? Pemerintah berada di wilayah yang mana nih kalau kadang-kadang cara menangani ISISnya seperti ini? Kadang-kadang benar seperti Pak Mahfud tadi, overreaktif. Siapakah dia yang satu orang kok beraninya mengancam kedaulatan di 230 juta masyarakat Indonesia? Kok jadi overreaktif? Satu, kadang-kadang seperti itu, overreaktif. Yang kedua, kadang-kadang pemerintah tidak menyikapi dengan yang sebenarnya, Pak. Soalnya tidak menyikapi dengan yang sebenarnya. Tidak menyikapi dengan sebenarnya. Kalau yang awal tadi kan yang sangat reaktif. Yang tidak sebenarnya inilah yang menganggap ini biasa saja. Karena kita pelaku di lapangan. Pelaku di lapangan, kami setiap hari berjumpa dengan para masyarakat. Kami tiap hari mempunyai jadwal yang ketat untuk menyebarkan pendidikan kepada masyarakat. Selalu saja ada pertanyaan, apakah ISIS benar atau salah? Menurut saya ISIS benar. Itu terjadi. Ada yang mengatakan begitu. Terjadi di mana-mana. Akhirnya kita melakukan pembenaran. Nah, apakah pemerintah tidak melihat situasi seperti ini? Pemerintah tidak melihat sebetulnya. Saya pikir pemerintah sangat care terhadap persoalan yang satu ini. Seberapa besar sih sebetulnya ISIS ini mengancam? Artinya saya kira dilihat sebagai ancaman oleh pemerintah. Bang Mahfud sejak
pasca bom Bali 1 2002 ada kan dibentuk DKVT. Nah, pemerintah membentuk DKVT dan pada saat itu setelah dibentuk DKVT, historically backgroundnya Komisi 1 justru menyarankan agar jangan dibentuk badan. Terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 12 Juni tahun 2010, tetapi kemudian tupoksi yang diamanatkan kepada BNPT itu sangat-sangat terbatas. Jadi ya banyaklah tantangan sebagai lembaga baru dan ekspektasi masyarakat sangat tinggi, sementara euforia kebebasan dan keterbukaan sejak era reformasi itu kerang kebebasan terbuka. Siapa saja bisa mengkritik siapa. Akhirnya falsafah negara kita, Pancasila, jadi atau ada keterbatasan empat pilar. Ada keterbatasan kita untuk bagaimana terbatasnya di mana? Ya, keterbatasan kita bagaimana melindungi falsafah negara kita ini. Sebebas-bebas masyarakat tidak mau hormat kepada bendera, dikatakan Pancasila syirik, pemerintah togut. Dari mana tafsirannya? Saya dengan berani ingin menyatakan, kalau memang itu dianggap salah, apa kemudian yang dilakukan oleh BNPT untuk agar masyarakat paham bahwa ini salah? Program yang dilaksanakan BNPT, yaitu program deradikalisasi dengan bentuk program nasional pencegahan terorisme di tahun 2014 kita sudah mulai dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini membutuhkan waktu. Artinya saya dengan tegas menyatakan bahwasanya hanya Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Terbalik dengan apa yang ditudingkan kepada pemerintah bahwasanya negara Indonesia togut. Kalau kita kembali ke syariat Islam, tujuan Tuhan menurunkan syariat Islam itu memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta. Nah, tapi kembali ke ISIS, kita kembali ke ISIS. Nah, saya mau menanggapi sedikit dengan Bapak soal keterbatasan BNPT. Ini baru terjadi 2 bulan yang lalu di sebuah tempat yang sangat luas. Seorang yang sangat dikenal oleh publik, Mr. X saya menyebutnya, mengatakan dengan lantangnya bahwa pemerintah ini sudah salah, yang betul adalah pemerintah ISIS. Jelas ini adalah pernyataan yang menyesatkan. Dari awal berdirinya kita juga tidak seperti ini. Para pendiri negara ini sepakat, sepakat untuk tidak menyetujui seperti itu. Nah, kami menyaksikan, kami membenarkan. Nah, justru saya tidak melihat dan itu dibiarkan saja dan itu dibiarkan di ruang publik begitu ya. Di saat yang lain ada seseorang yang dibidik dan baru saja ada sebuah simbol yang simbolnya seperti cincin Nabi Muhammad pada hal itu tiba-tiba langsung dicap sebagai teroris dan ditangkap. Nah, jadi ini membingungkan. Ada dualisme, ada dualisme. Kadang yang satu dibiarkan, kadang yang satu dicecer. Nah, begitu. Oke, penjelasannya. Jadi teroris itu kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Artinya bukan hanya tugas pemerintah atau TNI Polri yang memiliki tugas untuk bagaimana meredam ini, tetapi pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Jangan justru mensupport itu, jangan mendukung itu. Jadi di masyarakat itu kan ada 4 lapisan, ada simpatisan, ada pendukung, ada militan dan ada hardcore. Artinya masyarakat tidak bisa dibiarkan mengikuti apa yang dibentuk oleh opini media sebagian bahwasanya itu ISIS benar. Kalau ada yang mengatakan ISIS itu benar, ya itu teroris. Karena hanya sepihak saja yang dilihat, dia tidak melihat proses. Tujuan mungkin bagus, tapi caranya. Saya ingin minta pendapat Anda, Pak Mardigu. Bagaimana sebetulnya atau ISIS ini seberapa besar ancamannya bagi masyarakat dan bagaimana membuat masyarakat itu paham bahwa ISIS adalah sesuatu yang mengancam gitu? Jika dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu ya, mulai dari Amrozi atau bom Natal tahun 2000, Amrozi, kemudian terakhir-terakhir JI, kemudian sampai yang terakhir-terakhir yang bom polisi segala macam. Jujur saya bisa mengatakan bahwa ISIS yang kali ini jauh lebih menakutkan. Karena ISIS sudah punya wilayah, ISIS sudah punya penduduk, ISIS sudah punya pemerintahan, ISIS sudah punya kota, Mosul, ISIS sudah punya 350 kilang minyak, ISIS sudah sejak 6 tahun yang lalu memproduksi 60.000 barel per hari. ISIS punya 3 billion US dollar aset. Dan ISIS satu-satunya lembaga memiliki dana yang self-supported.
Dan ini sangat mengerikan. Dan ini dipahami atau tidak? Anda menangkapnya pemerintah memahami atau tidak bahwa ISIS ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan? Saat ini saya lihat pemerintah belum sadar seperti itu. Karena playgroundnya ISIS bukan Indonesia. Playgroundnya ISIS karena dia punya wilayah dan dia hanya belum diakui oleh dunia. Dia menuntut pengakuan. Dia saat ini mencari populasi, mencari komunitas. Jadi dia yang orang Indonesia itu bukan nanti direkrut, di training ngebom Indonesia, tetapi dia akan dibawa ke sana menjadi warganya. Karena confirm saat ini ada 80 negara yang punya kombatan ada di sana, lebih dari 15.000 orang. Orang Indonesia udah 500. Bahkan 3.500 confirm adalah orang dari Eropa Barat. 230 orang dari Belanda, 300 orang dari Swiss, itu confirm. Dan melihat 80 negara ada kontribusinya di sana. Dan ini menjadi pembenaran bahwa ISIS adalah benar. Gitu. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya supaya masyarakat paham yang seperti Anda katakan tadi, bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan, dan bagaimana menangkalnya? Ya, jadi saya nomor satu yang saya ingin pemerintah memahami kondisi pada saat ini adalah ISIS bukan bercanda loh. ISIS kuat finansialnya, dia punya propaganda dari 2004, 2006 sampai sekarang dia buat Al-Hayat Media itu 2014, confirm propagandanya perfect. Dan itulah yang membuat banyak orang berhijrah ke sana untuk berjihad. Itu yang saya bilang bahwa ini harus di stop, propaganda melalui sosial media. Propaganda melalui webnya harus di stop oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Penebar kebencian itu harus segera di stop gitu. Pasal-pasal itu harus segera di teman-teman Komisi 1. Bagaimana kemudian mencegah propaganda ini terus bergulir? Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas ke-7. Kami kembali sesaat lagi. Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS merupakan sebuah negara yang diklaim oleh Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS dan kelompok militan jihad yang tidak diakui oleh Irak dan Suriah. Mereka melakukan berbagai tindakan keji, baik pembantaian kaum Syiah di Irak dan Suriah, serta warga sipil di setiap area yang dikuasai. Pekan ini, ISIS kembali merilis video eksekusi penembakan yang dilakukan terhadap seorang pria yang dituduh sebagai mata-mata Israel. Video dibuka dengan Muhammad Said Ismail Musallam menjelaskan bagaimana ia direkrut dan dikirim dinas intelijen Israel untuk melakukan infiltrasi dalam tubuh ISIS. Dalam video tersebut juga ditampilkan 2 orang berseragam militer yang salah satunya diperkirakan berusia tidak lebih dari 10 tahun. Musallam akhirnya ditembak mati oleh kedua orang berseragam militer tersebut. Sebelumnya pada awal Februari, pilot pesawat tempur warga Yordania Moaz Al-Kasasbeh juga dieksekusi mati oleh ISIS. Kekejian tersebut disebarkan oleh ISIS melalui video yang diunggah dalam akun Twitter propaganda ISIS. Moaz menjadi tawanan ISIS setelah pesawatnya jatuh di dekat kota Raqqa, Suriah pada Desember 2014. Saat itu Moaz bersama tengah menjalankan misi negaranya dengan pasukan Amerika Serikat untuk memberangus ISIS. Kelompok militan Nigeria Boko Haram juga telah bergabung dengan kelompok militan ISIS. Pernyataan tersebut diunggah dalam sebuah pesan suara di media sosial Twitter pekan lalu. Dalam pesan suara tersebut, pemimpin Boko Haram Abu Bakar Shekau berjanji untuk mengikuti jejak Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS. Sebuah perusahaan keamanan Flashpoint Intelligence mengkonfirmasi dan mengungkapkan bahwa pesan tersebut diunggah di akun media sosial Boko Haram. Ini bukan pertama kalinya Abu Bakar Shekau melakukan hal ini. Tahun lalu, kelompok militan Nigeria juga menyatakan dukungannya terhadap ISIS. Ya, ISIS adalah sebuah organisasi yang menakutkan, tapi kemudian menyasar warga negara Indonesia untuk direkrut. Saya ingin ke Pak Iqbal lagi, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mencegah perekrutan ISIS, warga negara Indonesia sebagai anggota ISIS?
sebetulnya seperti saya sampaikan tadi bahwa persoalannya lebih banyak di hulu, di Indonesia sendiri, di mana memang bukan wewenang Kemlu untuk melakukan itu. Oke. Ada keperluan untuk. Tapi kemudian Pak, ada warga negara Indonesia yang saat ini berada di Turki untuk kemudian menyeberang ke Suriah. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terhadap warga negara yang ingin bergabung dengan Suriah ini untuk memberikan efek jera atau pencegahan agar menjadi pelajaran bagi warga negara lain yang kemudian ingin ikut bergabung dengan ISIS? Kalau kita lihat dari diskusi tadi kan tampak betapa kompleksnya isu ini. Karena itu kami juga belum sampai pada kesimpulan bahwa ini akan bergabung dengan ISIS atau tidak. Kalau karena kemudian memang terbukti, Pak? Ada aspek-aspek lain yang masih perlu didalami dan itu sedang dilakukan oleh KBRI bersama tim yang sudah tim wakil pemerintah yang berangkat menuju ke Turki dan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah saat ini. Sehingga nanti dari hasil pendalaman ini akan kelihatan picture-nya seperti apa, masalahnya seperti apa, duduk persoalannya seperti apa. Dari situ kita bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih bijak mengenai apa yang harusnya kita lakukan. Kalau kemudian ada warga negara Indonesia yang terbukti bergabung dengan ISIS, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri? Kalau seperti dikatakan Prof. Irfan di sini, mencabut kewarganegaraannya, apakah bisa sampai sejauh itu? Saya kira itu harus dipertimbangkan banyak aspek, tidak mudah untuk mengambil keputusan seperti itu. Memang dalam diskusi-diskusi internal pemerintah sendiri ada muncul gagasan seperti itu, tapi saya kira itu bukan keputusan yang bisa diambil instantly, perlu pertimbangan lebih matang. Oke, Pak Muhammad Iqbal, Direktur Pelindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kupas Ke-7. Selamat malam. Pak Mahfud, sekarang ke Anda. Nah, kalau kemudian ini tadi dikatakan Pak Mardigu, ISIS ini kemudian menggunakan propaganda melalui sosial media dan lain sebagainya. Kalau dari DPR ini apa yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya serangan-serangan terhadap warga negara Indonesia untuk merekrut ISIS? Iya, kalau ditanya DPR spesifik, saya sudah mengirim tim Komisi 1 ke Turki dan sekarang mereka sedang ada di Istanbul. Tapi saya mau melengkapi dulu tadi deskripsi dari Mas Mardigu tentang makhluk yang bernama ISIS ini. Ini agar pemahaman kita lengkap ya. Karena ada kaidah itu begini, memahami masalah itu sudah setengah dari solusi. Yang repot kalau kita cari solusi, masalahnya belum kita pahami. Belum jelas. Ya. Nah, jadi yang harus kita pahami begini, secara sederhana, ISIS ini bisa kita gambarkan sebagai satu bakteri mutan yang tumbuh di atas tumpukan sampah, yang memang sampah itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat ada bakteri yang kemudian menjadi sangat menakutkan, bakteri itu tidak tumbuh di ruang hampa, dia tidak tumbuh sendiri. Tapi memang ada satu wadah tempat sampah yang sudah sangat rusak, yang ini memang di-create, ya ini diciptakan begitu. Nah, kita harus pahami konteks itunya. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, bahwa ISIS ini yang tadi sudah digambarkan Mas Mardigu, dia merupakan wujud metamorfosis berkesinambungan dari kekuatan-kekuatan radikal kelompok-kelompok muslim yang sekarang bersenjata begitu ya. Dan memang menurut saya dalam proses metamorfosisnya ini boleh kita katakan, atau saya memprediksi inilah puncak dari proses metamorfosis berkesinambungannya. Kenapa begitu? Nanti akan kita lihat apa yang bisa dikembangkan dari target-target operasi dari ISIS ini. Nah, tetapi sebelumnya kita harus lihat dulu backgroundnya. Menarik apa yang dinyatakan oleh Hillary Clinton. Dan itu pengakuan yang terbuka, bisa diakses oleh banyak orang, bahwa ternyata memang ISIS ini adalah buah dari operasi intelijen yang melibatkan 3 negara besar, Amerika, Inggris, dan Israel. Dan mengambil wadahnya ini ada di wilayah Timur Tengah yang konfliknya sudah berkepanjangan. Suriah tidak bisa diselesaikan karena rezim Bashar Assad begitu ngotot. Irak tidak jelas bagaimana ujung pangkal penyelesaiannya. Amerika karena problem dalam negerinya ingin menarik diri, tetapi menciptakan satu mesin baru bersenjata untuk bisa menyelesaikan ini, sehingga kemudian Amerika bisa konsen pada urusan domestiknya. Itulah muncul ISIS. Walaupun ISIS ini kemudian diramu dari berbagai kelompok-kelompok bersenjata yang macam-macam begitu, tapi basis ideologinya sama, radikalisme, keputusasaan, kekecewaan terhadap situasi yang berkepanjangan. Nah, bagaimana kemudian nanti masalah atau kekecewaan yang seperti
Anda katakan tadi kemudian nanti berimbas ke Indonesia, bagaimana kemudian mencegah? Nah, ketika latar belakangnya ini yang saya katakan, ini gendang yang dipukul oleh orang lain, ya. Jadi ketika kita sekarang ikut menari, sebenarnya pemukul gendangnya ada jauh di seberang sana begitu. Jadi kalau kita mau menghentikan orang yang menari, tidak cukup kita katakan, Anda jangan menari, gitu. Tapi kita juga harus minta pemukul gendangnya itu juga harus berhenti, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana imbasnya begini? Ketika ISIS ini terus membesar, punya wilayah, punya pendukung, punya senjata dan seterusnya, punya ideologi dan seterusnya, maka ini memang akan didesain sedemikian rupa, mungkin akan berkembang sedemikian rupa, satu menjadi kekuatan anti rezim sekuler. Negara-negara Teluk, ya, yang kita sebut dengan Gulf cooperation countries, sekarang sudah sangat cemas. Kalau kemarin Arab Spring membuat mereka cemas, demokrasi baru itu membuat mereka cemas, sekarang yang membuat mereka cemas adalah ISIS. Ini bisa membahayakan rezim kekuasaan mereka. Satu. Yang kedua, ISIS ini anti Barat. Semua isu Barat, semua isu sekuler, ini akan menjadi isu ISIS, dan itu bisa berdampak ke banyak negara Muslim. Yang ketiga, Indonesia, termasuk Indonesia. Banyak orang yang tidak setuju loh dengan sekulerisme di Indonesia. Yang ketiga juga penting, purifikasi ajaran agama. Terakhir kan di Irak, bagaimana situs-situs bersejarah masa lalu itu dihancurkan. Mungkin nanti ada orang berpikir, oh kalau gitu kita harus hancurkan situs-situs yang tidak Islami di tempat lain, termasuk di Indonesia mungkin saja. Nah, yang lain yang juga penting, Mbak, bahwa di sini ada dimensi konflik Sunni dan Syiah. Ini yang bisa merambat termasuk ke negeri kita, yang harus kita waspadai. Itu yang kemudian kita ingin tahu bagaimana mewaspadai konflik itu kemudian berimbas ke Indonesia. Tapi kita akan bahas setelah pariwara. Pak Haikal, tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kalau kemudian tadi imbas dari ISIS ini adalah konflik yang kemudian bisa merembet ke Indonesia, apa kemudian langkah yang harus dilakukan untuk mencegah hal itu? Kita akan langsung tanyakan. Sekarang saya langsung ke Pak Mardigu dulu, apa yang langkah taktis yang bisa dilakukan? Ya, saya dari dulu, mungkin 3-4 tahun yang lalu, Pak Mahfud dari Komisi 1 pasti tahu banget bahwa saya ingin law enforcement ditegakkan dan juga undang-undang ditambah, yaitu barang siapa latihan ala militer bagi non-militer kena penjara 10 tahun. Kemudian berperang atas nama negara lain, itu bisa ditangkap dengan 10 tahun atau dia bisa dicopot kewarganegaraannya. Karena itu bukan NKRI. Dan itu tidak mudah, karena itu harus ratifikasi undang-undang dan lain sebagainya. Itulah yang saya harapkan ini ada di hulunya, sehingga teman-teman BNPT, teman-teman kepolisian melakukan tindakan ada dasar hukumnya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah setiap tindakan yang menimbulkan kebencian atau hatred speech atau perkataan menimbulkan kebencian itu kena pasal gitu ya. Karena setiap ceramah, pidato dan tidak agama satu pun mengajar kebencian itu harus kena ada pasalnya yang harus ditegakkan. Itu kira-kira dari saya. Jadi harus ada perbaikan dari peraturan. Sisi hulunya. Sisi hulunya begitu ya. Oke. Sekarang ke Pak Haikal. Sisi hulunya itu apakah pemukul gendang itu, Pak? How can we stop them? Kita nggak bisa menyetop si pemukul gendang tadi. Maka dari kita, termasuk kita semua, itu adalah menyelamatkan korbannya. Lalu menyadarkan orang yang sudah mulai terpengaruh. Itu yang paling efektif dari kita. Karena apa? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, tidak menjadi ancaman nyata di Indonesia. Karena persis seperti teori Bapak yang bakteri tadi, jadi adanya kemudian pertama kali di Irak, kemudian menyebar ke Syria, lalu menyebar terus, membesar. Jadi terpusat, tidak dia lompat ke sini untuk bikin, tidak. Yang ada adalah orang kita yang direkrut ke sana. Nah, jadi yang kita lakukan sama-sama adalah menyiapkan undang-undang yang tepat, lalu dari kami, dari ulama, dari ustadz, dari para penceramah, menyelamatkan korbannya dan terus menyuarakan bahwa sikapi yang benar dan adil.
dan pemerintah juga jangan menunggangi juga gitu ya. Jangan menunggangi, jangan ada yang menunggangi. Apa maksudnya gitu pemerintah menunggangi? Artinya begini. Membackup dengan dualisme tadi yang dari awal tadi, bahwa ada sesuatu yang didiamkan, ada sesuatu yang diincar, ternyata dapat juga akhirnya hanya dengan bermodalkan logo. Jadi sikapi dengan benar, jangan ditunggangi, dan sikapi dengan adil. Letakkan pada masalahnya itu. Masalah undang-undang ini, dasar hukumnya, apakah memang ini yang memang menjadi kendala bagi BNPT yang BNPT? perlu kita perkuat amandemen. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 2003. Ada dua kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 2003 tentang tindak pidana terorisme. Yang pertama, yaitu penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan tidak kriminal. Sementara di negara-negara lain ada International Security Act, harus dikriminalisasi. Cuma kita harus memang hati-hati mendefinisikan hate speech itu yang mana. Karena tidak sedikit juga rumah-rumah ibadah yang ditempati untuk ya digunakan taklim, ya tarbiyah, halakah, tetapi isinya mencela pemerintah, mentogut-togutkan aparat pemerintah. Kemudian yang kedua, pelatihan paramiliter, saya sangat setuju, dikriminalisasi. Banyak titik di wilayah kita setiap akhir pekan itu melakukan pelatihan paramiliter. Ya, paramilitary training itu harus dikriminalkan. Negara kita adalah Darussalam, negara kita adalah negara aman. Ngapain mau latihan perang? Sudah ada aparat kok. Nah, jadi selama ini terdeteksi yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang imigrasi tadi itu yang awal perbincangan kita. Nah, disinilah saya ingin menyatakan program BNPT yang diprioritaskan adalah deradikalisasi. Deradikalisasi bukan sebuah pendangkalan akidah. Deradikalisasi bukan upaya islamisasi, deislamisasi, tapi deradikalisasi adalah upaya membumikan syariat Islam. Deradikalisasi adalah sebuah strategi dan program. BNPT memiliki strategi karena BNPT ditugaskan menyiapkan strategi, kebijakan, dan program. Strategi yang kita laksanakan adalah deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Deradikalisasi itu dikhususkan kepada warga binaan yang sudah terpapar di dalam lapas, di 28 lapas di 11 provinsi, 243 napi teroris. Nah, ini yang kita kita turunkan tingkat radikalnya. Karena memang napi teroris ini juga menjadi salah satu yang target ISIS juga. Kontra yang kedua, strategi yang kedua adalah kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi ini kita perkuat daya tangkal mereka. Kita lakukan penyadaran, pencegahan, pembinaan, dan pemberdayaan atau advokasi kepada mereka yang belum terpapar agar jangan dia bersimpati terhadap aksi ini. Sebenarnya kita kurang tepat strategi kita kalau ISIS dibesarkan terus. Dia berterima kasih. Yang perlu kita lakukan bagaimana mencegah. Tapi juga jangan didiamkan dong. ISIS adalah hanya sebuah evolusi yang dikatakan tadi Bang Mahfud. Akan muncul lagi organisasi-organisasi, ya Boko Haram. Tidak menutup kemungkinan mereka membentuk organisasi yang bernama Pancasila. Saya mau nanggapi begini. Mereka tuh jualan di Indonesia tuh laku karena di samping jualan akidah, jualan yang benar ekonomi juga. Bagaimana coba orang nggak tertarik di sana punya pendapatan 1.200 per kepala keluarga, setiap istri dapat 100, setiap orang dapat 50, setiap bulan disupport. Dengan kekayaan seperti itu, akhirnya orang kita juga membenarkan ekonomi di Indonesia lah gitu loh, supaya tidak ada peluang untuk kesana. Jadi gini, gitu. Teroris itu kan anak kandung dari radikal. Orang jadi radikal itu karena banyak penyebabnya, diantaranya ekonomi, ketidakadilan, kepakiran juga, kepakiran itu mendekat Jadi mereka yang berangkat ke sana hanya ada dua tujuan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan dari segi ekonomi karena tadi itu, dan kebahagiaan karena keyakinan mereka berjihad di sana. Mereka bunuh diri, mereka tertembak dan mati syahid, langsung masuk surga ketemu puluhan bidadari. Jadi itu kan kebahagiaan itu. Pak Marigo ingin berkomentar? Tetapi itu interpretasi. Interpretasi. Saya ingin mengutip satu ayat untuk membenarkan dengan proses itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wa amanahu min ju wa amanahu min khauf, membebaskan rasa lapar, ekonomi, wa khauf, dan takut. Jadi kalau dua negara kita, dua modelnya ini. Pertama, menjamin semua masyarakatnya tidak lapar. Yang kedua, menjamin semua masyarakatnya aman. Insya Allah
yang jualan radikal nggak laku di sini, Pak. Oke. Gendangnya nggak ada juga. Gendangnya nggak akan diikuti oleh yang diikuti. Itu PR kita. Kita tanya yang masalah undang-undang dulu, Pak Mahfud. Kalau memang kemudian ini ada 2 undang-undang yang nanti bisa menjadi dasar juga untuk mencegah masalah penyebaran radikalisme ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Kira-kira kalau dari DPR, apakah memang akan ada rencana untuk mengamandemen dan memasukkan pasal-pasal itu? Sepanjang sudah ada evaluasi bagaimana implementasi undang-undang yang ada dan di mana titik-titik lemahnya, lalu sudah dilakukan kajian hukum, usulan-usulan perubahannya seperti apa, saya kira DPR dalam posisi untuk akan merespon itu, gitu ya. Nah, jangan sampai yang kita tidak inginkan, jangan sampai nanti inisiasi perubahan undang-undang itu memang hanya respon sesaat tanpa ada evaluasi yang komprehensif dan ada kajian hukum yang menyeluruh begitu ya. Akhirnya nanti setelah kita revisi mungkin berapa tahun ke depan, oh ternyata ada bolong ini lagi, ada kurang ini lagi. Ini yang harus kita hindari. Proyek tapi itu, Pak. Iya, tapi kembali ke tema tadi begini. Saya melihat sampai sekarang ya. Oke, ISIS ini masalah serius, masalah yang bisa semakin besar. Pertanyaannya adalah apakah kita semua rakyat negara, pemerintah, DPR dan seterusnya memiliki rujukan informasi, dokumentasi yang sama dan satu? Kan nggak punya. Ya, itu yang saya katakan. Pertama kita harus memahami dan menjelaskan masalahnya secara utuh, sehingga kemudian siapapun, kalau ada khotib mau ceramah, guru mau menjelaskan, polisi mau ngomong, presenter TV mau bicara, memang ada buku rujukan bersama. ISIS itu apa? Dan itu hasil formulasi bersama, gitu ya. Yang kita sepakati bersama itu satu. Dan ini yang harus disosialisasikan. Jadi jelaskan apa dan bagaimana ISIS secara komprehensif dan secara utuh objektif. Yang kedua, lakukan imunisasi kepada masyarakat. Ya. Masyarakat kalau sudah imun, mau diiming-imingi gaji sekian, kayak mau diiming-imingi bidadari gitu ya, nggak akan mempan kalau memang sudah badannya sudah imun. Nah mungkin karena kita tidak imun, karena punya banyak masalah domestik yang mengganggu tubuh kita, ya kita sendiri. Lalu mau disalahkan siapa? Yang kedua, yang ketiga, penegakan hukum, Mbak. Penegakan hukum, saya pernah ditanya, Poso itu ada berapa orang sih? Ya, saya pernah tanya itu ke intelijen, mereka bilang ya sekitar 20-40 orang. Terus saya bilang apa susahnya sih menyelesaikan 20-40 orang kok bertahun-tahun nggak selesai-selesai, gitu kan? Sementara setiap tahun anggarannya terus nambah. Nah, oleh karena itu catatan terakhir yang ketiga saya, penegakan hukum secara konsisten dan jangan dengan pendekatan proyek. Gitu, itu kita catat ya, penegakan hukum konsisten dan bukan proyek. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah hadir di studio Kupas Ketujuh dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami. Saya Eva Julianti pamit, selamat malam dan sampai jumpa pekan depan.